Hello my kids, we meet again in the subject pendidikan kewarganegaraan ya atau PKN. Oke kelas, our topic is about penerapan nilai-nilai di dalam sila kelima Pancasila ya, penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila. Oke students, minggu lalu kita sudah belajar tentang sila keempat Pancasila. Yuk, siapa yang masih ingat apa simbol sila keempat Pancasila? Oke, simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Simbol sila ketiga apa, Miss? Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Simbol sila kedua apa, sayang? Adalah rantai. Simbol sila pertama adalah bintang yang bercahaya. Oke, student, hari ini kita mau belajar tentang simbol sila kelima. Apa simbol sila kelima Pancasila adalah ya, padi dan kapas. Oke, don't forget bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, student, perhatikan, look at the picture ya. Nah, di depan sudah Miss buat simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Oke student, setiap manusia itu kan memiliki kebutuhan dasar ya atau kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, apa saja nih contohnya? Nah, contohnya adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan ya, sandang, pangan dan papan. Oke, kita mau pelajarin satu-satu. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan sandang. Students, kebutuhan sandang adalah kebutuhan berupa pakaian. Nah, yang kita pakai ini termasuk kebutuhan sandang ya. Nah, pakaian itu kan terbuat dari kapas ya. Pakaian terbuat dari kapas. Nah, kapas diolah kembali menjadi benang dan kain yang kemudian dijahit menjadi pakaian. Jadi itu asal muasal dari pakaian. Pakaian itu tercipta dari biji kapas, kemudian diolah menjadi benang dan kain yang kemudian dijahit menjadi pakaian. Nah, kapas dapat diolah menjadi pakaian itu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Sama halnya dengan padi. Nah, padi menghasilkan beras yang dapat diolah menjadi makanan pokok rakyat Indonesia. Yaitu apa sayang? Yaitu nasi. Nah, kebutuhan padi termasuk kebutuhan pangan yang paling utama. Ya, kebutuhan pangan itu apa, Miss? Nah, kebutuhan pangan adalah kebutuhan berupa makanan. Nah, makanan pokok rakyat Indonesia adalah nasi. Nasi dihasilkan dari padi yang digiling menjadi beras. Oke? Nah, students, padi melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan kapas itu melambangkan kebutuhan sandang. Nah, padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi, rakyat Indonesia dapat hidup dengan makmur karena sandang dan pangan itu termasuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidup manusia. Oke, good student, kita mau lanjut. Nah, apa yang nilai-nilai luhur ya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai di dalam sila kelima Pancasila? Yang pertama adalah gemar mengikuti kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Baik itu kegiatan kemanusiaan, student. Kegiatan kemanusiaan itu seperti apa, Miss? Kegiatan kemanusiaan itu misalnya menolong orang yang terkena bencana, orang yang mampu menolong orang yang kurang mampu. Kemudian kegiatan apa lagi, Miss? Dalam pendidikan, misalnya mengikuti kegiatan olimpiade, berjuang bersama-sama, berjuang keras dan belajar dengan keras ya, agar pendidikan Indonesia bisa lebih maju ya. Oke, kemudian yang kedua,
menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, bentuk sikap yang kedua adalah menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, apa salah satu contohnya, Miss? Salah satu contohnya ada melihat pameran foto, yaitu adalah salah satu contoh menghargai hasil karya orang lain. Kita bisa menikmati, kemudian merawat, kemudian apa sayang? Mengagumi, membeli karya orang tersebut yang tujuannya akan apa? Memotivasi diri kita untuk menghasilkan karya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu ya sayang. Nah, kita harus menghargai hasil kerja keras orang lain ya. Kemudian yang terakhir, butir-butir sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila kelima ya adalah turut mensukseskan pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa ya. Salah satu contohnya adalah membayar pajak ya. Ketika kita membayar pajak, ketika sudah besar anak-anak ini sudah sekolah, sudah tamat sekolah, sudah bekerja, kemudian membayar pajak, sudah bisa membayar pajak sendiri. Nah, itu tujuannya apa sayang? Mensukseskan pembangunan nasional. Jadi nanti alokasi dananya nanti dilimpahkan untuk apa? Pembuatan jalan. Jadi jalan-jalan kita semakin bagus, semakin aspal ya, dengan mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa. Kemudian ada juga contoh yang Miss buat, sampel yang kedua adalah dengan pemilihan umum ya. Itu salah satu contoh mensukseskan pembangunan nasional. Kita memilih pemimpin-pemimpin kita ya. Jadi jangan malas untuk memilih pemimpin kita ketika nanti anak-anak Miss sudah bisa memiliki hak suara ya. Oke sayang? Oke. Jadi ada 3. Tadi Miss sudah bilang ya, ada 3 butir-butir yang sesuai dengan sikap nilai luhur Pancasila sila kelima. Yang pertama sayang, gemar mengikuti kegiatan di dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Next, menghargai hasil kerja keras orang lain. Dan yang ketiga adalah turut mensukseskan pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Oke kelas? Oke, until here our topic. Don't forget your segment. Jangan lupa tugasnya sayang. Contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Jadi ada 5 sila. Kamu membuat apa-apa saja nilai-nilai luhur dari setiap sila tersebut ya. Kamu dari kelima sila tersebut ya. Nah, kerjakan in your notebook ya, di buku catatan kamu. No send by foto ya. Jangan kirim via foto ke Miss ya sayang. Oke student? Oke class. Until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye bye.